merupakan Sohibul Hajah Bapak Dedi dan juga Ibu Nika yang kami hormati beserta keluarga, juga para saudara-saudariku semuanya yang hadir pada kesempatan pagi ini. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmatnya Allah. Semoga yang punya kesulitannya dimudahkan oleh Allah. Yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang sakit gigi semoga giginya hilang. Ya, maksudnya penyakitnya hilang. Amin Allahumma amin. Para hadirin, di dalam ibadah kepada Allah itu pasti Allah memberikan dua hal. Yang pertama namanya makbul, yang kedua namanya mabrur. Apa tadi? Makbul, mabrur. Pokoknya jangan aja nyuwun ngidung dulu lah. Kalau nek ngidung bener sakit, nggak bisa. Apa praktik emang ceklan itu? Boten ya. Jadi Allah niku pasti akan memberikan makbul dan juga mabrur. Makbul itu gampang digoleki. Pokoknya ibadah syarat rukun dipenuhi pasti makbul. Contoh sholat. Pokoknya sholat itu syarat rukun terpenuhi, wudhu pasti dikabulkan oleh Allah, pasti diterima oleh Allah. Namun ibadah yang kita lakukan belum tentu akan menjadi makbul. Paham ya dari sini ya? Jadi ini makbul itu gampang. Apapun jenis ibadahnya, pokoknya syarat rukun terpenuhi pasti makbul. Mabrur, oh itu sing angel. Makanya haji contohnya. Haji itu sampai Rasulullah dawuh ngeten, al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu pahalanya tak lain dan tak bukan kecuali surga. Wangel memang cukup mabrur itu. Lah sekarang mabrur itu apa? Mabrur itu dari kata birro ya biru, artinya berbuat baik. Ikatus bersosialnya tadi kumpul-kumpul, nyopo dulure, nyopo koncone, silaturahim niku jenisnya mabrur. Jadi harapannya wong niku nek sregep sholat berarti harusnya mabrur. Tenggene pekerjaan yo mabrur, di dalam lingkungan masyarakat juga mabrur. Itu harapannya. Kenyataannya banyak orang sholat jengking, tapi karo tonggone gak. Nah, wonten ten mriki. Masa didodeng kancane iku jeblah. Ada dosa. Ya. Jadi berarti ngapunten tetep kok sholatnya diterima, tapi mabrurnya belum tentu. Artinya apa? Intisari sholat tidak sampai mengena di dalam dirinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang penting niku ibadah bukan hanya kepada Allah saja. Apunten. Ada lagi apa itu sosial. Itu nggak kalah penting. Sosial itu pentingnya masya Allah. Salate bagus, mabrur. Lah, lajeng supados mabrur, dia bisa menghargai waktu, saged disiplin waktu, saged menghormati menghargai orang lain, saged derek kumpul alias berjamaah. Salate jamaah gak tahu telat. Tapi nek ana undangan gak tau teko. Wah, iku ditendangnya nek ngoten model. Kula niku wonten tangga ten Sedayu. Bapak Ibu kebetulan saya asli Sedayu. Cuma kula kemudian merantau di Surabaya di Pondok Al Jihad.
Saya masih santrinya Hambali, jadi keluarga Al-Jihad. Nah, di Sedayu itu ada cerita. Wonten satu keluarga, nek diundang gak tahu teko, mesti ngirim anaknya terus. Yasin tahlil, sing dikirim anaknya. Pertemuan warga seperti ini, sing dikirim anaknya. Begitu tiba giliran yang bersangkutan, mesti kan alasannya sibuk, kerja, lembur dan sebagainya. Begitu giliran kopioan yasinan di rumahnya, ngomong gak kalah pinter, podo ngirim anaknya dewe-dewe. Terus saya nih gue, anak-anak nih. Begitu jam yang ditunggu-tunggu setelah Isya, datang satu-satu. Tuan rumah kisah ngarep WB. Loh, Bapak mundil Bapak sibuk, loh tadi bukono, kemana cili mana? Loh, kok bola latu-latu? Saya ini bola latu-latu. Enggak, Bapak betul sakit. Kalau dikain makini, ya wis. Jadi situ ngompak modin, tok ngomong. Jadi modin bingung. Apal Yasin, mau ngoten Pak Modin. Terus kenapa latu-latu mawon? Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Sebab gak nate kumpul dibales akhirnya dari ibu tuan rumah yang mau. Gak apa ngene iki nak. Nggih pun bu kersane main latu-latu mau kedulan HP barare. Bukan itu Yasin tahlil, betul sias pokoke mangan bareng-bareng mulih ngono rame niae. Loh, niku karena gak tahu kumpul. Dan itu apa praktik dengan rekannya Pak dosen UNESA. Masya Allah. Soalnya gak ada kumpul. Gak ada kumpul. Nyambung. Enggak. Gak tahu latihan bareng nih gua. Tapi membuat para hadirin tertawa, tersenyum itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu kalau di dalam konsepnya Rasulullah itu wonten nyata. Jadi dalam hadis itu ada sebuah hadis yang menyatakan seperti ini. Barang siapa yang mempunyai 4 karakter atau 4 sifat ini, maka Allah akan menjauhkan dari api neraka dan Allah akan membahagiakan dunia akhiratnya. 4 sifat tuh baru, tapi enak. Napa nego? Yang pertama, ala kulli hayyinin. Yang kedua, layyinin. Yang ketiga, qoribin. Yang keempat, sahdin. Saya kupas satu persatu. Sekarang kita masuk ke sini. Bapak Ibu, menurut Rasulullah, menawi gadah salah satu 4 sifat ini, salah satu mawon tuh, insya Allah terjauhkan dari api neraka, juga akan dibahagiakan dunia akhiratnya. Yang pertama, ala kulli hayyinun. Hayyinun itu artinya visioner. Dia punya angan-angan, punya cita-cita, punya planning yang bagus ke depan. Hayyinun. Jadi besok mau masak apa itu enggak bingung. Ibu-ibu mesti bingung kok. Saiki wis stop. Meneh opo yo? Kok nang bapake, Pak, pengen masak opo? Aku terserah, terserah ta. Cuma tekku bingung. Masak tok nih lho pada. Nah niki pun masak ta, Bu? Lho, lah masak. Jujur ngoten jenenge. Oh, sampun. Enak ta mboten masakane? Ya ganti inciti kok ya apa enak iki. Nggih mugi-mugi mawon menjadi istri yang salihah. Amin Allahumma. Jadi yang pertama, hayyinun, visioner, punya angan-angan, punya gambaran, punya perencanaan yang bagus ke depan. Uang niku nek ada visi misi ke depan, insya Allah rumah tangganya bagus mesti. Insya Allah masa depannya bagus, sebab punya perencanaan. Tapi sebaliknya, nek gak duwe perencanaan kelas, otomatis masa depan akan suram. Termasuk niku wau dijano wae moro-moro teko-teko wetenge luwe ya wis luwe ngono lah. Wetenge bertambah. Oh ada saniki ya Allah. Rumah saya ini tidak jauh dari UIN Surabaya.
Kalau di depan UIN malam-malam niku mesti akeh lanang wedok kayak manuk boro. Lanang wedok. Mirip boro, Bunda. Yang saya heran lagi hanya dimodali es teh sak plastik gitu. Sedot. Kadang gantian sisa. Ganti dek aku yang ngelak. Jadi dimodali ngoten tok niku wis dadi mari. Berarti ngeri dan anak sekarang itu. Terus mungkin mawon anak kita semuanya dijauhkan dari mara bahaya dan selalu dijaga oleh Allah. Amin Allahumma. Jadi yang pertama tadi gak ada sifat mempunyai karakter yaitu perencanaan yang bagus. Sami dalam rumah tangga ngoten ada perencanaan. Saya setelah menikah 5 atau 10 tahun mendatang harus punya rumah sendiri. Setelah punya rumah sendiri, berapa tahun mendatang harus punya kendaraan mobil sendiri misalkan. 5 tahun lagi nambah 1 rumah lagi dan sebagainya. Punya perencanaan yang bagus. Tapi sebaliknya nek mboten gadah, nggih pun nasibnya ngonang alias lontang lantung. Pas kayak kedungane mau lontang lantung, lola lolok toleh. Wis ngoten itu. Jadi nek bahasa kerennya la yamutu wala yahya, gak bermutu ngentekno biaya. Bener. Enake diapakne model ngoten niku. Ya diopeni busuk didelep-delep nih. Juga tetep diopeni. Sing pertama, ini. Yang kedua, wong sing gak ada sifat layyinun. Layyin artinya luwes. Luwes itu dia bisa beradaptasi dimanapun. Didekek pekerjaan sebagai cleaning service, oke, dia bisa. Naik jabatan menjadi manajer marketing misalkan, bisa. Naik jabatan lagi menjadi direktur perusahaan, dia bisa melakukan. Namanya layyinun, luwes. Didekek neng diwae saged ore, saged obah. Tinggal di perumahan apa ini namanya? Green menganti. Green atau green? Green, hijau berarti. Hijau. Green menganti. Dan perumahan green menganti saged adaptasi, itu luar biasa. Apalagi tadi Pak RT yang baru syukuran. Alhamdulillah. Jos ini Pak RT nih. Warganya kompak di sana. Pak RT. Jadi itu. Yang kedua, layyinun. Kita itu luwes, tinggal di mana saja bisa beradaptasi. Satu hari hanya ada uang belanja misalkan loh ibu-ibu 10.000. Cukup atau tidak kira-kira? Cukup. Oh, masuk kelas tidak. Tangan ini bisa. Bukan cekap bapak-bapak, ngapunten, ternyata menurut surveinya ibu-ibu tidak cukup. Tapi ngapunten, menurut Gusti Allah 10.000 itu bisa cukup. Karena dalam Al-Quran Allah hanya mengatakan huwa aghna wa aqna. Lawan kata kaya adalah akna, cukup. Allah tidak pernah mengatakan lawan kata kaya adalah miskin, tidak pernah. Jadi yang membuat miskin itu siapa? Diri kita sendiri. Allah mengatakannya aghna wa aqna, kaya miskin. Al-haqa wa abka, nangis guyu. Di dalam kata kaya itu bukan miskin, tapi cukup. Umuman cukup. 10.000 dikai cukup, ya cukup. Sing 5.000 gawe tuku beras setengah kilo. Angsal mboten? Lho kita. Tak ngomongku lho. Terus perapat. Serapat lho, terus batik serapat ae lah wis 5.000. Gini berasa sing punel sing enak ya gak oleh, sing biasa. Oh mboten lotut ya, nggih serapat, angel angel. Kalau embung rawuk dhewe. Bu, bonus nggih. Rawuk. Ini tumbas beras 5.000. Sing 5.000 gak tumbas OT. 5.000. Jadi setiap mangan OT diiris loro karo edang karo bojone.
Nggo awan ote maneh karo loro. Sore ote maneh. Lah anake gomblong. Cukup pengumuman. Nah, ide bubur tak cocok iki. Sing akeh banyune. Oh no, wis kok basa perumahan iki menganti kecot. Allahumma sholli ala Muhammad. Atan nggih. Jadi yang kedua tadi apa? Luwes. Yang ketiga, hayyinun layyinun qoribun. Yang ketiga qoribun. Qoribun artinya dekat. Bahasa kerennya grapyak. Grapyak niku napa nggih? Blater. Nggih niku. Supel. Nah, supel. Blater nggih. Bahasa napa, Pak? Oh, Inggris. Blater. Ya, jadi supel. Orangnya enakan. Gampang nulungan. Gampang guyuan pengumuman. Temen iki wonten sing mencucuan biasanya. Kocet mohon ngambene. Sumpah kalau ditinggali wong mencucuwe ngoten. Jadi wujud nyata dari qoribun atau dekat atau grapyak itu adalah sumeh, gampang guyuan. Saya itu termasuk orang yang mudah tersenyum. Apunten. Tidak percaya silakan ke jemur. Mulai pojok gang sampai pojok gang sampai garing itu. Bakul bakso, pentol, opo tak semua kabeh. Monggo. Nggih. Sampai jaene anakku loh. Ya, gak garing untungnya. Wes gak apa-apa. Lho tak wonten manfaate lho, Bu, Pak. Nek kula tumbas sering gratis gitu. Loh, monggo ditiru bareng-bareng. Dan Pak Dedi ini kan guyu mawon. Pak Dedi, Pak kok boten guyu. Jadi Pak Dedi stres. Yes tuh. Setiap saya beli bakso ditanya, Mas pinten Ustaz? Beli satu mawon cukup. Diimbui kadang, dibungkusnya loro. Loh, satu mawon. Bukan karena ustadznya, buat karena guyuan nol. Sopo yang kabeh. Loh nggih, sering gratis kadang, kalau sungkan kadang. Bukan belum bayar, belum bayar. Saya punya uang kok. Betul bisa diketahui di Aston mawon. Yes pun. Saya mulai bodong guyun kok itu loh. Mesam. Asli sampai anakku lagi. Ayah kira ada untungnya di PP rek dari. Loh, sing penting guyu. Ayo mulai sekarang coba. Pulang dari sini, Bapak Praktik dan teman-teman yang lainnya, guyu terus sampai nang omah. Guyu. Jadi bojone nih, wah stres iki. Bojoku stres ke pengajian. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, nggih es. Jadi wong sing gampang guyuan, insyaallah kesulitannya akan dimudahkan oleh Allah. Ya, mboten percaya langsung praktek jenengan nggih. Ring arepe bojone dia gitu ae, ya. Ya. Jadi ayah langsung kamar kesuruhan. Dikira njaluk dikira. Allahu Akbar. Nah, mengacu ke ini tadi yang dibacakan oleh Qori tadi, adik-adik yang baca Al-Quran tadi, itu insya Allah surat Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat pinten mau 15. Saya kedikir sani, monggo. Yang punya HP bisa dicek. Salah satunya ngeten. Walamma balahu asyuddahu wa balahu arba'ina sana. Ketika nanti kita menginjak pada usia 40 tahun, maka dikatakan walamma balahu asyuddahu, itu namanya adalah usia matang. Nek bahasa kerennya Pak dosen UNESA itu adalah konversi beragama, tingkat kematangan beragama. Gimana dosen ya? Oh, ahlinya ahli, beliau intinya inti. Jadi tingkat kematangan beragama seseorang, tingkat kematangan emosi seseorang itu ditandai mulai usia 40 tahun pada umumnya.
Kalau sudah demikian, di dalam ayat itu dikatakan, maka qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya ila akhirih. Ayat ini ngapunten sering hanya dijadikan sebagai doa saja. Tapi sebenarnya bukan itu. Ayat ini tujuannya adalah ada amal ibadah yang ditekankan oleh Allah kepada kita di saat kita memasuki usia 40 tahun. Oke, itu kan penerjemahannya. Orang menerjemahkan, oh ini bunga ini bunga dan selamat usia 40 tahun yang betul termasuknya. Ada amal-amal yang lebih dicintai oleh Allah tatkala kita menginjak usia 40 tahun ataupun lebih. Apa ibadah yang dicintai oleh Allah itu? Yang pertama, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Meningkatkan rasa syukur. Terus Pak Dedi kali Bu Mikawal mengatakan rasa syukur saya yang pertama, syukur yang kedua, syukur yang ketiga, termasuk syukuran jadi RT. Aslinya ngomong, aslinya gak ngomong aslinya Pak Dedi. Ngomong langsung kan. Nah, tepuk tangan untuk Pak Dedi. Alhamdulillah, Pak RT yang baru. Oh, dilantik dari Pak RT. Langsung nonton mereka dari dilantik. Sampai akhir zaman. Oh, oke, sampai akhir zaman itu mana Pak praktik loh. Jos pokoknya. Ya lanjutkan. Jadi ini rasa syukur. Lah syukur niku napa? Syukur niku bahasa kerene matur suwun. Wis gampangane ngoten lah, matur suwun. Ya. Allah mengatakan barang siapa yang bersyukur la azidannakum akan ditambah. Tapi kalau tidak bersyukur, Allah tidak akan mengurangi. Allah hanya mengatakan inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi pada intinya nyun sewu, kita syukur atau tidak, tetap Allah memberikan kenikmatan. Namun bedanya, kalau kita semakin bersyukur, nikmat akan ditambah. Syukur dua anak siji akan ditambah di loro anaknya. Syukur bujune turu akan digendutkan oleh Allah. Akan ditambah. Syukur di bojo siji tambah. Masih tambah lemu, tambahnya siji, wah bahaya. Siji gak ngentekno kok. Bojo kula niku biyen turu. Ketemu kali kulo, gede ngono lho. Ya bener kan, lain sakatung, la aziz dan ditambah lemune kali Gusti Allah. Nek jumlahe boten carokan lan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan nggih. Jadi jaminan dari Allah, sapa-sapane sing seneng syukur ditambah. Tidak ada ceritanya orang bersyukur dengan bersedekah. Misalkan ya, syukur dengan sedekah miskin, tidak ada ceritanya. Loh, ngan kok melarat yuk? Iya, aku mati sodakon tetean. Kau no ceritanya. Sing ada tambah kaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek nggak percaya, silakan dibuktikan. Jadi saya pernah membuktikan hal itu. Suatu ketika saya sama istri itu goncengan sama motor, wonten polisi cepek nih kalau si nyabrangi jalan. Ya, selamat hari ini ya, ono duit, mek ono duit 20.000 yang sak, apa ya, hari ini 20.000, kakek, berarti rundingan sih, wes talanya coklit-kelit, saya kasih kan untuk seremeng, apa ya, tak hari ini, iya untuk kai kelas dewan. Selamat kena kan tarik lagi. Mantan di paringe, udah mana bojo ya. Oke, wis talaya aja dipetoke wis mari ya wis. Iya, tapi esuk tuku es ngene iki. Esuk tuku bakso wis salah. Ya wis, nyelah selesai. Malamnya ada tamu datang ke rumah. Nah iki datang ke rumah ngobrol-ngobrol delok donga. Anu nyuwun pangestunipun nyuwun doa. Nggih, tak tungane ndak donga. Nyuwun suwuk nggih, tak suwuk idone kan. Lah jelek suwuk Wis pulang
lo diparingi sesuatu. Niki, kenapa niki? Alas yang saya ini. Begitu pulang, saya buka 2 juta. Alhamdulillah. Langsung bojo. Kan, betul. Bebas saja. Ya percaya. Nek ngono 2 juta kena aku, gak percaya. Loh, jadi ditambah. Akhirnya saya kasihkan 2 juta ke istri saya. Samang gowo. Sun ya, sama-sama. Ayo tok mikir ya. Oleh apa-apa aku. Mek nyuwak-nyuwuk tok. Keesokan harinya kebetulan saya belum umroh waktu itu tahun 2015. Aku silaturahim. Saya silaturahim dengan istri ke rumah seseorang. Ditanya kemudian, Ustaz, sama wis nate ngulon, derek. Dibikin mawon. Enggak ada celengan, enggak ada. Celengan oleh sini. Saya sama dengan Pak. Akhirnya saya ditanya, cukup boten celengane? Nggih, dereng cekat. Jujur mawon kok dereng cekat. Wis keten mawon. Saya pinjam KTP-ne sampeyan, besok ayo daftar kali kula. Sintenan, langsung ngono. Nggih tenanan. Oh, oke. Langsung bojo kula jawil. Kan. Wah, mulai kodene iki. Ternyata bener. Diberangkatkan umroh. Lho ngono bojo njaluk maneh. Dok aja lho ya, aku berkata pisan. Nah iki sing ngarano. Celengan gak cukup ya kalau. Tapi akhirnya alhamdulillah bisa. Jadi dari situ saya mulai, oh berarti sedekah itu enggak mungkin. Allah memberikan miskin enggak mungkin. Yang ada semakin kaya. Kalau tidak kaya secara finansial, insya Allah sugih kesehatane. Insya Allah sing sugih anak-anake. Niku kudu percaya niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Balik malih. Yang pertama tadi apa? Meningkatkan rasa syukur. Nomor 2, usia 40 tahun yang bagus ibadahnya nopo? Yang kedua, wa ala walidayya, syukur atas nikmat yang diberikan kepada orang tua. Nah iki sing ono biasane semakin bertambah usia kita semakin lali kali wong tua. Apa maneh wis sibuk kerja, sibuk rumah tangga, jarang mampir wong tua biasa. Wonten tangga kula teng Jemur niki. Nek mulane teko, mantu mesti bingung. Teko maneh wong iki. Dadi kaya udah batin mantu model kaya ngene. Padahal nek nyoyo pulang mantu mesti borong akeh. Mulai-mulai teko desane iku bawa bebek, PT, beras sak, mie sak kardus, durung telo dan pohonge, dadekno siji sak langsing ya Allah borong. Mau nek mulane teko, berarti teko maneh Pak. Sing pundi tiyang Pak? Gewer mawon Pak. Nggih, jadi syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada orang tua. Nah, iki wonten contoh semerap ya Imam Hambali nggih semerapnya. Anak iki sing nggih Pak. Nggih. Imam Hambali niku ngapunten saya ceritakan baiknya. Berangkat dari nol. Beliau itu anaknya buruh tani. Jadi mboten enggak ada napa-napa, sawah mboten enggak ada. Buruh. Lo kok sakit sukses? Nah itu rahasianya. Karena selalu membahagiakan orang tua. Nanti berangkatnya kaji ibu. Waktu ibu haji ini pun dungone ngeten, dungone. Ya Allah, muga-muga anakku sing berangkat aku isok bolak-balik berangkat ini. Ternyata bener, hampir 2 bulan sekali umroh terus. Setiap tahun haji dari 30 kali ngono wonten haji. Wis pokoke bolak-balik, ada sukron, ada imam, niku wis bolak-balik. Hampir tiap 2 bulan umroh. Karena berkat doanya ibu niki wau yang diberangkatkan haji. Jadi
Jadi mulai sekarang ayo sing duwe orang tua, sing duwe wong tua dimuliakan orang tuanya. Amin. Insya Allah niku derajatnya. Amin. Nah, amin Allahumma. Amin. Lanjut yang ketiga. Mek jam pinten iki, Pak? Zuhur. Zuhur. Kok dengar Pak dosen keluar. Loh, berhenti keluar dosen. Yang ketiga. Wa an a'mala sholihan tardahu. Tetap Al-Ahqaf niku ngene diwaos Mas Korik niku. Wa an a'mala sholihan tardahu. Berbuat kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Jadi nek berbuat baik ojo ngarep surga, ojo ngarep pahala. Sing disuwun napa? Ridhone Gusti. Purna mboten Bu? Estu ta. Jadi sampean sedekah sing akeh, ojo ngomong kemudian wingi tak kei sedekah ojo lali mari ngono balik ya gak oleh. Nggih. Wis nek bahasa kerennya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Dijawil, Pak. Oh dijawil. Wah ya ganti ya. Jawil. Oh saya pepatah mungkin ini. Ya, yang keempat, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah kualitas diriku dan kualitas anak turunku. Dzurriyyah. Jadi dalam Islam itu tidak ada konsep anak hitung turun, tidak ada. Yang ada namanya adalah dzurriyyah, anak keturunan. Nah di sini bahasanya wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah diriku, perbaikilah kualitas anak turunku. Makna lebih jauh lagi berarti investasi yang terbesar dalam diri kita adalah anak. Kalau nanti kebetulan saya itu kepala sekolah pada sekarang. Jadi ada seorang wali murid yang datang ke saya, Pak Ali, saya mau memindahkan anak saya, kembar anak lanang loro. Belum tentu apa Bu kok pindah? Nggih Pak Ali, anak saya belum bisa baca Al-Quran. Saya khawatir nanti kalau saya meninggal dunia gak ada sing macane Quran. Lho jawab, MP3 mawon. Padahal itu belum ada HP YouTube, belum ada. Ya MP3 harus setel dek nang makam ambek anak Eropa ambek ngopi. Sorry ya Bu, teman di rumah dhewe dengan ngopi nang sebelah. Lho kang ngono Pak Ali, terus maksudnya itu. Saya pengen anak saya minimal bisa baca Quran, sehingga ketika nanti saya meninggal dunia ada yang mengirimkan doa. Kalau celuk anak, saman kurung nggak omongan itu sama, nangis anak. Nggih Pak Ali, wis mulai saiki ayo belajar Quran karo Pak Ali. Akhirnya alhamdulillah sekarang yang satu jadi dokter, yang satunya teknik, nggak tahu kulit kerja apa kembar. Saya wis pinter-pinter, IPE masih ada. Ketika saya tanya, cek sering dungokne wong tuane apa ora? Nggih Pak Ali tasik, bagus. Lha niku sing penting. Sebab nopo? Orang semakin bertambah umurnya, semakin tua, ada rasa ketakutan dalam dirinya. Salah satunya adalah takut ditinggalkan oleh keluarga tercinta. Betul atau tidak? Nggih. Apa maneh pedhi kok sing dungokne pengumuman. Nah itu lho, nang kuburan wis dhewean, MP3 sing disetel, YouTube sisan misalkan. Sorry ya Bu, Pak, niki mawon sama rungokne dhewe tinggal. Iku cek lutung, sing ada sambangi belas ngoten niku ya Bu. Gak tau didungakne, gak tau disambang. Kula niku nate, Bapak Ibu, nyuwun sewu. Ada di daerah Genteng. Kebetulan saya diundang, saya kenal dengan orang tuanya. Anaknya sanjang loh, meninggal bapaknya. Anaknya ngeten, Ustaz, nanti ayah saya gak usah didoakan, percuma gak nyampe. Kaget loh, lu pengen tak kaya gitu loh. Oh ya wes, kenapa kok gak boleh didoakan? Gak nyampe, percuma Ustaz. Doanya gak akan sampai, sebab sudah meninggal. Lo mikir, tak jawab opo kena ini. Terus lo jawab ngeten, wes gini aja Mas. Berarti nanti sholat jenazahnya kita hanya 3 kali takbir. Bukan sah, ngeyel loh. Bukan sah nih wah, menurut pusat apa ustad main kelas. Lo dengar nih,
Sing bener nek salat jenazah itu berapa kali takbir? 4. Terus jawabnya mau 6. Sing loro bonus. Boten 4. Ya, 4. Ini saya jawab, ya wis 3 wae. Mboten sah Ustaz. Loh, mengapa tidak sah? Sebab kurang 1. Sekarang saya tanya, takbir yang ketiga itu baca apa? Baca doa untuk si mayit. Berarti nyampe tidak doa itu? Mikir hari ini. Ya apa nggih? Ya apa lho kalau ngono. Yang mengajarkan doa itu siapa? Ya Rasulullah. Lah iya nyampe apa orang? Dipun ngeten mawon. Mungkin jenazahnya sholatnya sekawan ya, sekawan takbir. Oh ya yo beres itu mau tahu. Lho padahal bapak Ede lalu niku ana sing gak percaya donga-donga wis ngoten mawon lah. Bab praktik salat ping 3 wae. Mau akbar gawe pimpin. Syukur-syukur ping 2 takbir ae lah. Fatihah kali selawat, salam ngoten mawon. Gedhe ada. Lho ngoten niku lho. Bapake durung 7 dinane, anake wis rebutan arisan. Enten to mriki? Sinten pundi Pak? Janis pundi cuma dodeng. Oh, boten enten setunggal ternyata. Kula culek iki mati. Gue warget nih. Warisan rebutan. Gak tahu ngirim, Bung. Ayo mulai sekarang bener nih kula wis to. Apa praktik kali Pak dosen. Ayo anaknya diajak bareng-bareng. Saiki mulai dikontrol. Ngajinya bagaimana, sholatnya bagaimana dan sebagainya. Saya itu pernah, kami dari tim UINSA, kebetulan saya juga ngajar di UINSA. Jadi saya sampaikan ke teman-teman waktu itu SMA di Surabaya, satu kelas, sekolah Islam, kudungan kabeh. Kalau tak ngerti, Dek, berapa jumlah kalian yang beragama Islam? Ngacung kabeh, ayat kelompok luru. Islam Ustaz, Islam. Bagus belum? SMA. Yang baca Quran minimal sehari sekali angkat tangan, 2 anak angkat tangan, wedok karo. Weng. Wah, latu-latu mana loro tok ini. Ya wes, saya tanya lagi. Yang baca Quran minimal seminggu sekali angkat tangan. Ada 4 yang angkat tangan. Lu 4 ngelangannya tadi. Saya tanya lagi. Yang baca Quran minimal sebulan sekali angkat tangan. Ada 5. 5 tambah 4 berapa tadi? 9 tambah 2 11. Berarti 21 siswa yang lainnya tidak pernah baca Quran. Ini kisah nyata di Surabaya. Tapi ngapunten saya tidak nyebut itu sekolah apa. Sekolah Islam pada, bukan negeri, bukan Islam. Akhirnya saya panggil, saya tanya semuanya. Dek ngapunten, waktu kecil dulu pernah belajar Quran tidak? Pernah Pak. Bisa. Sekarang lali katanya. Gak pernah baca. Sebab apa? Kontrol orang tuaku. Ayo mulai sekarang didandani kabeh, dicek lagi anak-anaknya, dirangkul keluarganya. Semoga putra putri kita menjadi anak yang sholih dan sholihah, menjadi anak yang qurrata a'yun. Amin Allahumma amin. Nah, baik lagi sekarang. Sifat yang keempat yang kalau kita miliki akan dimudahkan urusan kita, dibahagiakan Allah, dijauhkan dari api neraka itu apa? Sahlun. Artinya gampangan. Bahasa kerennya mudah menolong orang lain. Di antara ciri mudah menolong orang lain, nek ono tonggone sambat, kira-kira pripun kira-kira? Kalau sambat maksudnya, Bu, iku bapak arek-arek niki di PHK. Oh iya, lah saiki yuk, aku nggak iso belanja. Oh iya toh. Ya maksudnya aku sambat yuk. Iya sambat tuh. Iku lho yuk. Iya iku. Wonten sing ngoten niku. Mboten, alhamdulillah. Berarti semuanya bagus-bagus. Termasuk Mbak nek kula sambat, mohon Mbak ngatur sing pun nggih, Mbak. Aku tak utang mawon ten ibu-ibu ning ngono. Foto to ya lho. Kudu foto to, Mbak. Nggih, jadi wong sing gampang
nulungi koncone, insyaallah surga. Iki sing dawuh Jawa Kiai. Insyaallah dijauhkan dari api neraka. Dan semua masalahnya akan dituntaskan oleh Allah. Amin Allahumma. Saya ulang lagi. Ben boten suke. Kula ulang. Yang pertama tadi. Jadi 4 sifat ya. Yang pertama adalah visioner, punya masa depan yang bagus. Yang kedua, apa tadi? Luwes. Yang ketiga, rapiah. Yang keempat, tantangan. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma yassir lana umurad dunya wal akhirah wa hassil maqasidana wa qdi jami'a hajatina. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami. Mudahkanlah semua urusan kami. Kabulkanlah semua hajat kami, khususan hajatnya Bapak Dewi dan sekeluarga. Hasil maqasidana waqdi jami'a hajatina. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, dzurriyyah kami qurrata a'yun ya Allah. Anak yang Qur'ani, anak yang berakhlakul karim, anak yang bisa mengangkat derajat orang tua, anak yang bisa membawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atmim lana nurana wa nurahum wa fil lana wa lahum innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wa na'budu wa iyyaka nasta'in.